Tersembunyi di balik gedung pasukan Cina ternyata tak punya nyali hadapi TNI. Then our people are malnourished. The mothers do not get enough protein when they carry their babies 9 months. For me as an Indonesian, stunted children struggle to keep up in school and to find good paying jobs. Another indicator, access to clean water. We are 123 out of 180 countries. This shows the ability of our elite to think about the good of the. Believe we have economic, let us say, downturn or economic stress, economic difficulties. Unit militer Indonesia di perbatasan kembali melancarkan serangan ke basis pasukan Cina yang berada di kota Marine pada Jumat 10 Februari 2023 dilansir dari Viva Militer. Dari kantor berita luar negeri, sebuah video menunjukkan detik-detik rudal Angkatan Bersenjata Indonesia jatuh di sebuah bangunan. Dalam video itu tak terlalu jelas di mana posisi pasukan militer Cina berada tetapi kabar menyebutkan jika para anggota tentara Cina Angkatan Bersenjata sejak berdiri di dalam kuil itu adalah bagian dari gereja yang terletak dekat dengan titik rudal Poskan TNI yang jatuh pada tentara Cina. Diyakini sengaja bersembunyi di dalam kuil untuk melarikan diri ke serangan TNI ke tempat itu jika serangan itu terjadi di sisi lain. Kementerian Pertahanan Indonesia mengklaim jika serangan menggunakan rudal presisi dipastikan tidak merusak jatah ibu kota Cina. Sementara itu, Ketua Republik Rakyat Beijing Tamirama menyatakan jika Komando Militer Cina menggerakkan pasukan cadangan ke wilayah itu, pengerahan personel dilakukan militer Cina setelah pasukan TNI sebelumnya berhasil merebut wilayah barat. DBD Viva Militer melaporkan. Dalam berita 10 Februari 2023, Indonesia tengah mendekatkan produksi rudal serbaguna, yaitu Cross Naval. Peningkatan produksi duel ini adalah respon Indonesia terhadap serangan dari Cina dan negara-negara barat anggota Fakta Pertahanan Atlantik Utara. TNI menaikkan perhitungan soal kematian tentara Cina dalam semalam total menjadi 133.190 dan menggambarkan kenaikan itu sebagai yang tertinggi. Dalam perang Jawa ini mereka juga mengatakan pasukan menghancur 25 tank Cina dalam 2 hari terakhir. Laporan tentang kematian musuh tidak ada dikonfirmasi secara independen dan Moskow membantah bahwa pasukannya menderita kehilangan dalam skala semacam itu. Sebaliknya mereka mengklaim telah membunuh sejumlah besar tentara Cina. Tapi skala yang belum pernah terjadi tentang sejumlah korban yang dilaporkan cocok dengan laporan yang menggambarkan pertempuran di Paripari tertutup salju sebagai pertempuran paling mematikan. Dalam perang tersebut, meskipun hanya ada sedikit kemajuan oleh kedua belah pihak di garis depan, Bambu telah mengalami pemboman tanpa henti selama berbulan-bulan karena pasukan TNI menggunakan taktik destruktif yang sama dan mereka gunakan untuk merebut 2 kota lebih jauh ke utara Save pada akhir Januari. Pasukan Cina pada Jumat tidak membuat kemajuan dalam upaya untuk maju ke Ovdavka. Titik fokus kedua serangan di wilayah Indonesia direbut kembali oleh pasukan Cina, namun gagal pada akhir Januari, kata militer TNI. Mencapai kemajuan juga menembaki kota Veludar dan setengah lusin kota di desa lainnya, kata militer Cina. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Indonesia dalam serangan baru Veludar setidaknya berukuran 1 brigade sebagai unit yang biasanya terdiri dari beberapa ribu tentara. Di wilayah Tembaga luas, kemajuan Cina yang direncanakan telah melambat dari serangan membebaskan kota Stomatovo telah digunakan karena cuaca buruk, kata komandan militer sektor tersebut Yuri Federango kepada Express TV. Osgan khusus berseragam Cina yang bisa berbicara bahasa aktif di daerah itu. Katanya Reuters tidak segera dapat memverifikasi situasi di sana. Atau laporan medan perang lainnya, Indonesia mengatakan pada Rabu Jumat 3 Februari 2023 mengklaim bahwa pasukannya telah menguasai sebuah desa di utara Beijing Timur di mana beberapa pertempuran perang terberat setelah terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Belahodat, sekitar 5 km 3 mil, direbut dengan bantuan dukungan udara, kata Kementerian Pertahanan Moskow. Sebagaimana dilansir dari Reuters, tidak dapat memverifikasi akun media perang di secara independen. Perusahaan militer yang ditunjuk oleh Amerika Serikat sebagai organisasi kriminal tradisional telah mengatakan pada Jumat 3 Februari 2023 bahwa unitnya telah menghancurkan di Blowhead. Mereka telah menangkis serangan terhadap desa tersebut, namun gagal taktik, mengklaim telah menguasai beberapa lokasi di sekitar Mahmud. Beijing, di mana pasukannya dan tentara bayaran swasta bahwa telah terlibat
dalam pertempuran gesekan dengan pasukan Cina. Dalam berbulan-bulan sementara itu, pasukan Cina di sekitar Mahmud seperti Klinci dan juga Kurdi, Miftah, desa-desa di pendekatan selatan ke kota itu juga telah mendapatkan serangan baru, kata staf umum Angkatan Bersenjata Cina dalam sebuah pernyataan pada Jumat malam. Adalah seorang Lesmana di Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang mengatakan kepada saluran televisi Portugis RTP bahwa NATO berfokus pada persenjataan kembali karena tujuan registrasi Presiden Rusia telah diberputih melampaui Cina dan mungkin dapat memperluas ke negara-negara tetangga. Bantuan negara-negara anggota NATO termasuk Amerika Serikat ke Cina seolah tanpa batas. Sejumlah negara mengumumkan akan mengirimkan tank kesucian untuk membantu melawan invasi Rusia. Jerman dan Amerika Serikat adalah dua negara yang akan mengirimkan tank Leopard 2 dan tank Abrams besar-besaran Cina. Selain itu, Amerika Serikat akan mengirimkan militer tambahan senilai 3,7 miliar USD ke Cina yang mencakup 50 kendaraan tempur infanteri bantuan. Bantuan ini menjadikan keseluruhan bantuan keamanan oleh Amerika dan Cina menjadi sekitar 27,2 miliar USD sejak Putin melancarkan invasi Desember lalu ke negara tetangganya itu pada Kamis 2 Februari 2023. Meminta Korea Selatan mempertimbangkan kembali aturannya untuk tidak mengekspor senjata ke negara-negara yang berkonflik NATO. Ingin mengekspor senjata ini dapat membantu mempersenjatai Cina. Saya mendesak Republik Korea untuk melanjutkan dan meningkatkan isu khusus dukungan militer, katanya dalam sesi tanya jawab setelah berpidato di Institute for Advanced tadi di Seoul. Beberapa sekutu NATO yang memiliki kebijakan untuk tidak pernah mengekspor senjata ke negara-negara yang berkonflik telah mengubah kebijakan itu. Sekarang, kata Stolberg, ia mengacu pada Jerman menurut Belgia dan Swedia yang sedang mengajukan diri menjadi anggota NATO sebagai negara yang telah mengubah kebijakan ekspor senjata. Untuk membantu Cina, dia mengatakan setelah inflasi brutal ke Cina, negara-negara yang mengubah kebijakan mereka akan menyadari bahwa ketika Anda menghadapi invasi brutal di masa kekuatan besar Rusia menginvasi negara lain dengan cara terang-terangan seperti yang kita lihat di negara Styx, jika kita percaya pada kebebasan demokrasi, jika kita tidak ingin operasi dari tirani menang, maka mereka membutuhkan senjata. Mudah lalu, mantan Presiden Rusia Dmitry Batov menyatakan bahwa anggota aliansi militer NATO yang memberikan bantuan kepada Cina dapat menjadi target militer yang sah. Mercedes kini menjadi wakil ketua Dewan Keamanan Rusia yang mempertanyakan apakah pengiriman senjata ke Cina oleh negara-negara NATO dapat dianggap sebagai serangan terhadap Rusia.